Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Fajar Aryadi, NIM 87822421. Di sini saya dari UT Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu praktek mengajar dari pembelajaran mikro. Untuk materi yang saya bawakan yaitu membuka dan menutup pembelajaran serta membuat kelompok kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kepala ketua kelasnya, mohon dibimbing untuk berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Oke, sebelum kita belajar, mari kita absen terlebih dahulu. Siapa saja yang berangkat? Ada yang tidak berangkat? Oh, ini alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita perhatikan lingkungan kita. Apa sudah bersih? Nah, itu masih ada sampah. Coba diambil dulu sampahnya. Oke, kalau kelas kita bersih, kalian nyaman nggak belajarnya? Nah, betul. Kalau kelas kita bersih, kita juga nyaman. Gitu. Nah, mulai dari sekarang, kalau ada sampah, mari dibersihkan bersama-sama. Kita jaga lingkungan sekolah kita ini, lingkungan sekolah kita agar terhindar dari berbagai macam sampah. Karena kebersihan lingkungan adalah sebagian dari iman. Apalagi kita kan orang muslim, jadi kita harus bersih. Jadi sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, nanti tugas setiap kelompok adalah mendiskusikan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oh, ini aja ya kan dapat tugas baris. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti setiap baris saja dari beberapa orang. Nah, ya udah orang bagi kelompoknya. Oke, coba bagi jadi 1. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan setiap kelompok menuliskan contoh menjaga kebersihan lingkungan, manfaat lingkungan yang bersih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah bisa? Oke. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar hari ini dengan semangat. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Nah, ayo coba kalian pikirkan. Kalau sampah dibuang sembarangan, bagaimana akibatnya? Nah, betul sekali. Kalau sampahnya dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif atau dampak buruk seperti kehidupan dan yang lain-lain masih banyak itu. Bagaimana nomor 2? Bisa? Kesulitan? Nah, ya betul seperti itu. Pinter kalian. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Nah, ya betul. Ya, seperti itu. Coba kalian pikirin lagi itu. Lagi evaluasi lagi. Kan sepertinya masih ada lagi kan? Nah, ya seperti itu. Oke. Bagaimana kelompok 4? Bisa? Ada kesulitan? Nah, ya seperti itu. Pinter. Coba kalian diskusi lagi. Kayaknya masih ada lagi. Ya, betul. Nah, ya seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat lingkungan yang bersih? Ya betul. Sudah tepat. Ada lagi? Ya dari kelompok 2. Ada nggak?
ya seperti itu. Boleh. Ketiga. Nah, ya. Betul. Itu termasuk salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan. Bagian anak yang masih bingung, coba kalian sebutkan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat piket kelas. Ya, benar. Menyambut kelas termasuk juga membersihkan lingkungan. Lagi. Ya, betul. Seperti ini juga bisa. Bapak senang sekali sama kalian karena kalian sudah aktif dalam kelompok. Walaupun kalian beberapa orang, tapi kalian bisa aktif mengerjakan semua. Jadi tidak mengandalkan satu sama lain. Itu tujuan kita untuk membagi menjadi kelompok. Nah, oke. Ada yang bingung? Oke, sudah ada. Jadi, kalau lingkungan kita bersih, kita terhindar dari penyakit. Oke, jadi menjaga lingkungan juga dapat berupa menyapu lingkungan, piket, kelas, membersihkan tempat tidur, terus membersihkan laki-laki yang dalamnya ada sampah. Coba dicek di bangku siapa yang ada sampahnya, nanti dibuang ke sampah. Jangan biarkan membuang sampah di dalam selokan. Kita mulai dari sekarang menjaga lingkungan kita agar kita sehat, agar kita tidak terkena penyakit. Nah, coba kalian pikirkan, kalau lingkungan kita bersih, bagaimana kesehatan kita? Ya, betul. Nah, karena lingkungan kita bersih. Coba kalau lingkungan kita tidak bersih, bagaimana? Ya, kan itu rasanya seperti di dalam tempat sampah. Coba, apakah kalian mau seperti itu? Sampah itu di dalam tempat sampah. Karena itu nanti terkena penyakit, terjadi itu virus. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham semua tentang lingkungan yang bersih? Nah, kalau masih belum paham, coba ditanyakan lagi. Apa nanti kalau itu bisa kalian tanya kepada orang tua kalian. Kalau lingkungan kita tidak bersih, bagaimana perasaan orang tua kalian juga? Pasti kalian akan dikasih tahu kepada oleh orang tua kalian. Coba ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum pelajaran yang kita tutup? Ya ada. Apa ada yang bingung? Kamu bingung? Kok diem aja dari tadi? Coba kalau itu kita harus aktif, kita harus tanya. Kalau tidak mengerti jangan diam saja. Nanti pas waktu kita ujian atau ada penilaian apa kita tidak paham atau kita tidak tahu. Nah, kalau masih tidak tidak paham nanti ditanyakan lagi. Bapak akan ikut pada kalian, jadi tidak akan memarahi kalian kalau kalian bertanya. Tidak akan membuat kalian merasa bagaimana. Kalau kalian bertanya, Bapak juga maksudnya, jadi kalian bisa paham. Kalau kalian bisa paham, Bapak juga senang karena Bapak bisa menyampaikan kepada kalian dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, coba lihat lagi, adakah sampah di lingkungan kita? Nah, itu masih ada kertas tuh di situ, dibuang dulu. Kita jaga lingkungan kita biar lingkungannya bersih. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke.